Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Okey guys, tahukah anda bahawa di Kangian Timur Langkap Burnih Bangkalan itu ada sumurnya Syekhona Khalil. Okey. Namun sebelumnya klik dulu subscribe dan bell dari channel kami Farouk Ali Ridho TV. Okey guys, akan kami lanjutkan. Sumur ini terletak di desa Kangian Timur Langkap Burnih Bangkalan. Diceritakan bahawa di tempat itu merupakan dalam dari isteri Syekhona Muhammad Khalil yang bernama Nyai Misi. Sebelum tahun 2002, sumur ini masih rata dengan tanah dan tak terlihat terbentuk sebuah sumur sedikit pun. Lalu kemudian ke Haji Hasan Gedongan yang kala itu mencari jejak dari peninggalan Syekhona Muhammad Khalil, menyuruh untuk menggali sebuah tanah di daerah itu. Proses penggalian ini disaksikan oleh orang-orang di kampung itu. Pada waktu penggalian itu, di dalam tanah sebuah terpahat bentuk sumur yang berupa dinding-dinding sumur yang sudah rapi, dan di bawah sumur tersebut sekitar 12 meter ditutupi dengan uduk atau sapu Madura. Samsuri berkata, dulu ada seorang yang membuang congkang dari kerang atau keol ke sumur itu, lalu tak lama kemudian orang yang membuang cangkang tersebut menjadi gila dan jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Dahulu kala waktu Syekhona Muhammad Khalil pergi ke tempat itu, beliau berjalan dengan mengendarai delman yang tertarik oleh sapi dengan membaca doa La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Mulai dari beliau berangkat hingga sampai ke tempat tersebut, di dalam perjalanan beliau juga membagikan uang kepada orang yang ditemuinya di jalanan. Kiai Hasan berpesan kepada Samsuri, penjaga sumur itu, bahawa sumur itu setiap malam Selasa agar dibacakan surah Yasin. Pada suatu hari penjaga sumur ini lupa untuk membaca Yasin. Selama 3 hari berturut-turut dia bermimpi bersama dengan neneknya yang dulu masih nututi Syekhona Khalil, walau nenek tersebut masih kecil. Di musala kemudian ada seorang dengan jenggot putih datang ke tempat itu dan marah-marah kerana tidak dibacakan Yasin di tempat itu. Suatu hari belum lama dari pemugaran sumur ini terjadi kejadian aneh. Tepatnya pada pagi hari sekitar jam 5.30 WIB, ada seorang yang memakai pakaian compang-camping dengan memakai caping petani mendatangi sumur itu dan berkeliling sebanyak 7 kali. Disiap selesai 1 putaran, dia berdoa hingga 7 kali putaran selesai. Kemudian orang yang memakai caping itu membuka capingnya. Terlihatlah seorang yang sangat tampan, bersih, yang belum pernah dilihat sebelumnya. Lalu orang tersebut mengucap salam kepada penjaga sumur di sana dan berbincang-bincang dengan keluarga di sana. Kejadian anehnya tidak hanya sampai di situ. Setelah itu ada seorang tetangga yang memberi reba syukuran. Tetangga tersebut tidak melihat orang itu dan bertanya kepada siapa mereka berbincang. Kemudian setelah itu reba tadi dihaturkan kepada orang yang memakai caping tadi untuk didoakan dan kemudian dimakan pula oleh orang tersebut. Tak lama setelah orang itu memakan reba itu, orang tersebut pulang dan menundurkan salam kepada Kiai Hasan Gedongan. Anehnya saat pulang jejaknya tidak diketahui sama sekali dan orang kampung tidak ada yang mengetahui kedatangan orang tersebut. dan juga makanan yang tadi juga sudah dimakan
oleh orang tadi kembali utuh seakan tak tersentuh sedikit pun. Keesokan harinya salam yang dititipkan oleh orang itu dihaturkan kepada Kiai Haji Hasan Gedongan dan beliau berkata bahawa orang tersebut adalah Nabi Khidir. Setelah ciri-cirinya disebutkan, dititipkan pula air dalam sumur ini juga bisa menjadi wasilah untuk menyembuhkan penyakit. Dahulu ada seorang yang terkena penyakit kulit poroh di sekujur badannya. Orang-orang di kampung tempat dia tinggal mengucilkannya kerana bau amis yang ditimbulkan oleh penyakit itu. Lalu dia dimandikan di sumur tersebut dan alhamdulillah tak lama kemudian dia sembuh dari penyakit itu. Demikianlah cerita sejarah sumur Syekhuna Muhammad Khalil yang ada di Buni. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.